Pemirsa, saat ini kami juga sudah terhubung dengan Kepala BMKG Dwi Korita. Selamat siang, Bu Dwi Korita. Selamat siang, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dwi Korita, kami ingin langsung mengkonfirmasi gempa yang terjadi di Jember ini sudah terjadi berapa kali dan berapa besar gempa yang terjadi? Baik, jadi sudah terjadi gempa susulan. Sebanyak dua kali gempa susulan dengan kekuatan yang tertinggi 4,6. Kurang lebih kekuatannya sama, 4,6. Hingga pukul 13.30 tadi. Untuk gempa utamanya sendiri terjadi pada pukul berapa dan berapa besarnya, Bu Dwi Korita? Baik, gempa utama itu terjadi pada pukul 13:07 48 detik waktu Indonesia Barat. Kekuatannya adalah 6,2. Namun kami update kekuatan adalah 6. Setelah kami update. Tadi sempat sedikit putus-putus, Bu Dwi Korita, kami konfirmasi. Jadi kekuatannya 6,2 atau 6 magnitudo, Bu? 6,2 itu tercatat awal saat gempa. Namun dengan bertambahnya data, ini kami mengupdate informasinya menjadi 6. Jadi biasanya ada selisih sampai 6,3. Baik, jadi ini juga kemungkinan masih bisa terus berubah, Bu? Oh tidak, ini sudah 6. Baik. Biasa seperti itu, ada koreksi. Ada koreksi, 6. jadi koreksi 6,2 jadi 6 itu biasa, itu koreksi biasa. Baik. Jadi koreksinya bukan 6,2 tapi 6 magnitudo ya, Bu ya. Dan kami juga ingin mengonfirmasi informasi yang sempat disampaikan di akun Twitter BMKG, gempa ini tidak berpotensi tsunami, Bu Dwi Korita. Betul, betul. Baik, apakah masih akan terjadi potensi gempa susulan dalam waktu dekat? Kalau mengingat ini pusat gempanya dangkal ya, kedalamannya kan hanya 10 km ya. Jadi kemungkinan batuannya brittle ya, rapuh ya di situ, sehingga kemungkinan masih bisa terjadi gempa susulan. Namun insya Allah kekuatannya semakin melemah meskipun fluktuatif. Jadi kadang-kadang naik, cuma insya Allah tidak melampaui kekuatan gempa utama. Seperti itu. Baik, gempa susulan mungkin saja masih terjadi, tapi tidak akan melebihi kekuatan gempa pertama ya, 6 magnitudo. Semestinya begitu. Baik. Biasanya demikian. Untuk titik pusat gempanya sudah diketahui, Bu? Sudah, pusat gempa berada pada pada koordinat 10 derajat. Saya ulangi, 10,7 derajat lintang selatan dan 113,38 derajat bujur timur, atau pada jarak 223 km ke arah selatan kota Jember, Jawa Timur, pada kedalaman 10 km. Di laut, jadi pusat gempa ini ada di laut. Pusat gempa ada di laut ya, Bu ya. Apakah ini alasan mengapa tadi dari informasi dari rekan kami bahwa getaran gempa tidak terlalu terasa sebenarnya di kota Jember? Betul. Ya, karena jaraknya cukup jauh ini, 200 km lebih ya, dan terasa hanya skala intensitas 3 mmi. Jadi tidak begitu terasa. Getarannya hanya seakan-akan seperti ada truk lewat ya, dan tidak semuanya merasakan. Baik. Tapi informasi yang beredar juga getaran ini terasa hingga di Yogyakarta, Bu. Betul, tapi sangat lemah. Hanya 2 mmi di Yogyakarta, di Bantul, di Klaten, sampai Banyuwangi juga, dan sampai Karangasem. Dengan skala intensitas hanya 2 mmi. Hanya dirasakan oleh beberapa orang, itu artinya benda-benda ringan akan bergoyang. Gitu. Apakah ada hal-hal yang perlu diwaspadai, Bu, oleh warga Jember dan sekitarnya? Jadi kalau menurut hemat kami perlu diketahui, diwaspadai oleh masyarakat Indonesia, tidak hanya di Jember dan sekitarnya, tetapi ya masyarakat Indonesia yang berada pada
kepulauan Indonesia ini, karena wilayah kepulauan kita ini merupakan zona tektonik aktif, tumbukan lempeng-lempeng tektonik, sehingga kejadian gempa-gempa itu akan terus terjadi, silih berganti. Kadang-kadang akan dirasakan ya, akan merusak, tapi banyak seringnya itu tidak dirasakan. Jadi dalam 1 tahun itu bisa sampai 11.000 kali kejadian gempa, namun yang dirasakan hanya sekitar 100 kali, ya tidak banyak. Dan yang merusak hanya sekitar katakan 10 kali, 20 kali. Jadi poinnya, di wilayah manapun yang rawan gempa itu sudah ada petanya, mohon masyarakat waspada, siapkan bangunan rumahnya yang aman terhadap aman terhadap gempa. Itu sudah ada contoh-contoh model bangunan rumah tahan gempa. Kemudian perabotan-perabotan itu diatur agar jangan mudah terguling menimpa kita saat terjadi gempa. Dan siapkan perlindungan saat gempa ini. Kalau kita nggak bisa lari keluar rumah karena jaraknya terlalu jauh, kita siapkan berlindung misalnya di bawah meja. Jadi siapkan mejanya yang kokoh, meja belajar atau meja makan, meja tulis yang kokoh untuk berlindung. Seperti itu. Ini contoh-contoh yang harus disiapkan. Demikian. Baik, kalau melihat rangkaian gempa yang terjadi akhir-akhir ini ya Bu ya, di Cianjur, kemudian di Garut dan terakhir di Jember, apakah memang ada penyebab tertentu banyak terjadi gempa bumi pada waktu akhir tahun seperti ini Bu? Ada pengaruhnya? Sebetulnya kejadian itu wajar terjadi ya di sepanjang tahun, tidak hanya di akhir tahun. Ini kami mengatakan demikian berdasarkan data rekaman kegempaan itu di setiap bulan itu pasti terjadi. Hanya memang silih berganti. Kalau bulan sekarang misalnya trennya di selatan Jawa nih, karena ini kan selatan Jawa terus nih. Tapi sebelumnya trennya ada di Maluku, sebelumnya lagi di Sumatera Barat. Kenapa? Karena zona-zona sumber gempa di Indonesia ini memang sangat banyak. Ada 295 patahan aktif di darat dan ada 13 subduksi lempeng atau jalur tumbukan lempeng. Nah, itu silih berganti terjadi setiap saat di sepanjang tahun. Nah, kebetulan ini akhir tahun ya, kebetulan aja yang di wilayah selatan Jawa. Tapi nanti kan bergeser lagi di wilayah lain di Indonesia. Dan itulah kehidupan planet bumi seperti itu. Memang itu pergerakan lempeng-lempeng tektonik menunjukkan bahwa bumi ini masih hidup gitu loh, masih berdenyut ya dengan pergerakan lempeng-lempeng tektonik tadi. Demikian yang mengakibatkan gempa-gempa dan erupsi gunung api juga gitu. Baik, gempa terjadi sepanjang waktu, tidak hanya akhir tahun, namun saat ini memang sedang ada, bisa kita katakan tadi, tren terjadinya gempa di bagian selatan Pulau Jawa, begitu Bu? Ya, dan sebelumnya juga sudah terjadi. Jadi gantian, jadi sebelumnya itu ada di Selat Sunda, lalu di Sumatera Barat, di Bengkulu, di Siberut, lalu pindah lagi ke selatan Banten, pindah lagi ke Maluku, pindah lagi ke Sulawesi, kembali lagi ke selatan Jawa. Jadi sporadis, silih berganti begitu. Baik, artinya untuk dalam waktu dekat ini masih ada potensi terjadi gempa di wilayah selatan Pulau Jawa Bu setelah Cianjur, Garut, dan Jember? Nah, kami tidak dapat memastikan, tapi dalam fenomena setiap tahun itu kan tidak hanya sekali 2 kali, jadi ada beberapa kali, cuma tidak selalu bisa dirasakan. Tidak selalu. Jadi biasanya memang berkali-kali, hanya yang dirasakan hanya katakan 3 atau 4 kali saja. Begitu. Jadi bisa saja masih terjadi lagi, bisa saja. Karena tahun-tahun sebelumnya juga begitu. Tapi bisa saja gantian tempat lain yang terjadi. Gitu. Jadi alam itu kan sporadis begitu. Tersebar silih berganti.
Demikian. Baik, kalau bisa disimpulkan Bu, apakah gempa di Jember ini memang terkait dengan penyebabnya dengan yang terjadi di Cianjur dan Garut, Bu? Masih Beda satu ya. rangkaian kah? Ya, kalau yang di Cianjur itu akibat patahan di darat. Jadi patahan yang bergeser di darat. Kalau di mana ini tadi Jember ya, itu patahan yang terjadi di kerak samudra. Sebelum kerak itu menunjam masuk ke bawah benua Asia, kan kerak samudra itu menumbuk tertekuk ke bawah benua Asia lewat di bawah Jawa ya, di situ. Nah, jadi beda penyebabnya. Nah, kalau yang di Garut itu juga sama-sama di kerak samudra, tapi kedalamannya lebih dalam lagi, sampai 109 km. Kalau yang hari ini tadi kan sekitar 10 km. Itu. Gaya yang pendorongnya itu kurang lebih sama adalah tumbukan lempeng dari arah selatan, yaitu lempeng atau kerak. Ya, lempeng atau kerak itu sama, lempeng Samudra India, tapi menumpuk ke arah Asia melalui bawah Jawa sampai ke Nusa Tenggara. Baik, artinya untuk saat ini warga di Jember tidak perlu panik, tapi harus tetap waspada ya Bu ya untuk sementara, karena tadi disampaikan gempanya sebenarnya tidak terlalu terasa karena pusat gempanya berada di laut atau di samudra. Baik, terima kasih banyak Bu Dwi Korita atas informasinya. Selamat siang, kami terus menunggu informasi terbaru dari BMKG.